Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini kami calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP 1 Kota Bogor ingin memvideokan wawancara kami dengan kepala sekolah tentang keputusan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Roma Dona Mirda Kustanto dan Perkenalkan, nama saya Setia Restiani. Perkenalkan, nama saya Asep Saifuddin. Perkenalkan, nama saya Iqbal Latifah dari SMP Negeri 1 Bogor. terima kasih. Langsung saja kita akan memulai wawancara kami dengan Bapak kami Kepala Sekolah SMP 1 Kota Bogor, Bapak Haji Warsadi. MPD. Saya ulangi lagi, Bapak Haji Warsadi. Terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak meluangkan waktu untuk kami. Ya, sama-sama. Langsung saja wawancara kami tentang keputusan. Saya ingin bertanya tentang utama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih. Jadi ada dua hal ya, ada dilema etika dan ada rujukan moral. Jadi ketika sesuatu kasus itu berupa kejadian yang di dalamnya kebenaran, kemudian juga hal yang benar juga, maka itu bisa dipastikan sebagai dilema etika. Tetapi kalau yang satu benar kemudian yang satu salah, maka itu dapat dipastikan juga sebagai rujukan moral. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, khususnya di SMP 1, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Iya. Jadi tetap kita berpijak kepada aturan. Aturan itu tentu yang berlaku pada saat ini di lingkungan kita. Tetapi tentu itu diperlukan adanya dialog. Jadi kita tidak semata-mata hanya saklek pegang aturan maka itulah yang harus diterima. Tetapi kita harus mengawali dengan sebuah dialog. Dialog itu akan membuka hati setiap orang atau pihak-pihak. Dengan dialog yang baik yang dapat disepakati bersama sehingga itu bisa diterima dan dilaksanakan oleh pihak-pihak itu. Kira-kira seperti itu. Iya. Ya. Baik Bapak, ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan, untuk langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan seperti apa Pak? Ya, jadi yang pertama kita harus tahu dulu masalahnya. Kita identifikasi masalahnya sebetulnya apa. Kemudian siapa pihak-pihak yang bermasalah itu. Yang berikutnya kemudian kita harus mengumpulkan fakta, ya, mengumpulkan data. Dan itu dilakukan dari banyak pihak. Bukan hanya dari yang bersangkutan, tetapi mungkin dari wakil kepala sekolah, mungkin dari wali kelas, dari guru BK dan lain-lain. Ya, setelah fakta itu kita dapatkan, kemudian kita pastikan duduk persoalannya, itu seperti apa sebetulnya. Gitu. Kemudian kita pastikan bahwa semua pihak itu paham dengan aturan. Ya. Kemudian dengan begitu maka diharapkan dari dialog yang dilakukan itu bisa menerima keputusan yang diambil secara bersama-sama itu.
dari sana kemudian tentu kita ada refleksi ya atas keputusan yang sudah kita ambil itu. Kira-kira itu Bu Tia. Ya. Dari langkah-langkah tadi apa ya, untuk kasus-kasus yang termasuk dilema etika, menurut Bapak hal apa saja Pak yang dianggap paling efektif Pak? Iya. Jadi yang paling efektif yang selama ini saya rasakan itu adanya dialog terbuka itu, gitu ya. Dialog terbuka dan tidak berpihak kepada salah satu, sehingga pihak-pihak itu merasa diperlakukan sama pada posisi yang sama, walaupun mungkin secara status sosial atau kedudukan ada yang dianggap masyarakat lebih tinggi, tetapi pada saat kita memediasi ya, menyelesaikan, kita memperlakukan mereka pada posisi yang dianggap sama, maka semua bisa menerima itu. Kemudian akan menjadi efektif juga ketika kita juga memperhatikan apa sih keluhan mereka, apa sih harapan mereka. Ada mungkin permohonan secara khusus, kan pada nalurinya, alamiahnya, setiap orang ingin mendapatkan solusi yang terbaik yang memuaskan baginya. Kita pada posisi itu tidak selalu mengikuti harapan-harapan itu, karena aturan pun harus ditegakkan. Tetapi ketika kita memperlakukan tadi mereka secara sama, lalu kemudian dialognya terbuka, maka kemudian hasilnya selama ini itu alhamdulillah ya relatif efektif. Dengan cara itu semua bisa menerima dengan legowo. Kira-kira begitu. Ya. Ya baik Pak. Sekarang mungkin dari saya Pak berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan. Tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak setelah menjadi kepala sekolah ini kan banyak menghadapi dilema-dilema etika gitu kan dalam pengambilan keputusan. Nah, hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Ya, yang menjadi tantangan itu diantaranya ya, bahwa diantara pihak-pihak itu ada yang merasa dirinya punya kedudukan yang tinggi, ada yang merasa lebih tinggi, lebih kaya, lebih berpengaruh dari yang lain, gitu ya. Itu diantaranya menjadi tantangan. Ya. Ada orang yang merasa benar, ya. Dia yang salah, gitu. Karena saya merasa benar, maka saya harus menang. Gitu. Nah itu tantangan-tantangan. Dan kita sebagai pengambil keputusan harus dapat mengatasi tantangan-tantangan itu agar mereka bisa menerima keputusan dengan baik, dan kita juga mengambil keputusan itu sesuai dengan aturan yang ada. Kira-kira begitu Pak Asep? Iya, betul Pak. Selanjutnya Pak mengenai tata kelola atau jadwal ya Pak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak mengambil keputusan langsung saat itu atau Bapak harus membuat jadwal di dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Lalu prosedurnya seperti apa? Iya. Jadi bagi saya sifatnya itu adalah situasional ya, dan kasuistis. Ada kasus-kasus yang saat itu juga bisa kita selesaikan. Tetapi pada kasus yang lain yang memungkinkan, yang memerlukan kehadiran pihak-pihak ya, untuk meyakinkan, untuk memastikan, untuk menguatkan
dan pihak-pihak itu tidak bisa hadir pada saat itu, maka ini perlu penjadwalan. Jadi sifatnya adalah situasional Pak Asep. Ya. Ada yang bisa diselesaikan pada saat itu juga, tetapi ada yang harus dijadwalkan karena prinsip bagi kita kan ingin menyelesaikan. Kita tidak bisa memaksakan hari ini juga harus ketemu ketika ternyata memang tidak memungkinkan. Sebab tidak memungkinkan itu juga banyak. Mungkin karena memang pihak-pihak itu ada yang berada di luar kota, ada yang sedang menyelesaikan tugasnya di tempat dia bekerja, gitu. Atau hal-hal lain menyangkut masalah psikologis, ya, sehingga kita perlu fleksibel, gitu ya. Kalau bisa diselesaikan hari itu, kenapa harus ditunda? Tetapi ketika hari itu enggak memungkinkan, kita jadwalkan. Intinya adalah persoalan-persoalan, kasus-kasus itu bisa diselesaikan dan diterima oleh pihak-pihak itu dengan legowo, dengan baik. Kira-kira Jadi bisa sangat tergantung dengan kasus yang dihadapi ya. Ya, ya betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak ini mengenai pengambilan keputusan ini. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau yang membantu untuk pengambilan keputusan ini dalam kasus dilema etika? Iya, tentu saja ya, kepala sekolah itu tidak bisa sendirian menangani kasus-kasus itu. Seringkali ada pihak-pihak di sekolah ini yang lebih memahami, lebih menguasai persoalan itu. Umpamanya wali kelas. Wali kelas itu adalah orang tua siswa di sekolah. Pasti dia lebih banyak tahu tentang anak-anak. Atau guru BK, ya, ketika wali kelas memerlukan bantuan guru BK, biasanya wali kelas bekerja sama dengan guru BK atau wakil kepala sekolah atau yang lain-lain, apakah kepala perpus, apakah kepala lem, ya. Atau mungkin di pihak di luar sekolah kita perlu juga komite atau perlu juga dinas pendidikan atau pihak lain. Jadi pihak-pihak itu sangat membantu terhadap penyelesaian kasus-kasus yang kita hadapi itu. Kira-kira begitu Bu Ipa. Oke, baik ya Pak. Ternyata banyak ya, alhamdulillah yang bisa membantu untuk mempermudah pengambilan Iya, keputusan betul, ini. betul. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, ya. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan ini? Ya, jadi ini adalah romantika ya di dalam pengambilan keputusan, gitu. Dan ternyata memang dari pengambilan keputusan yang kita lakukan ini banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Pertama adalah ternyata kesabaran. Yang kedua adalah ketenangan, ya. Ketenangan menghadapi persoalan. Kemudian ketiga, keterbukaan. Jadi kita sangat memerlukan ketenangan diri kita ketika menghadapi sesuatu kasus yang harus kita putuskan. Ya. Ketika kita sudah pikiran kita sudah kalut ya, sudah belum apa-apa, itu kita sudah bingung, maka akan sulit kita dapat menyelesaikan kasus. Tapi ketika kita dihadapkan pada kasus itu dengan hati yang tenang, kemudian kita secara terbuka dengan pihak-pihak itu, maka itulah yang dapat kita ambil dari kasus-kasus yang kita selesaikan itu. Kira-kira begitu diantaranya Bu Ipa.
Oke, baik, luar biasa sekali ya Bapak. Kunci utamanya adalah pengambilan keputusan ini adalah ketenangan Iya, Pak ya. ketenangan. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya kita bisa wawancara. Sedikit lagi mungkin Pak, Iya. ada tambahan boleh Pak? Boleh, silakan. Ya Pak, tadi kita sudah mendengar ya penjelasan panjang lebar dari Bapak seputar pengambilan keputusan. Ini Pak, boleh nggak Pak diberi contoh sebuah kasus yang pernah Bapak alami sekaligus dengan pengambilan keputusannya seperti apa Pak? Ya, Terima kasih Pak. terima kasih. Contoh saja ya. Ya. Ada satu kasus, ini adalah kasus yang ada kasus yang sederhana, ada kasus yang berat ya. Ini adalah kasus yang relatif berat nih ya. Di antara dua pihak yang diketahui ya oleh pihak sekolah itu bahwa anak dari dua pihak ini itu melakukan sesuatu di sekolah gitu. Perilaku keduanya itu dipandang oleh kita sekolah itu sebuah pelanggaran, suatu kesalahan gitu. Nah, bagaimana kemudian kita menyelesaikan ini? Tentu karena dua pihak kita mengundang pihak-pihak itu satu persatu terlebih dahulu. Kepala sekolah tidak menangani itu secara langsung, tetapi menugaskan kepada Wakasek Kesiswaan. Wakasek Kesiswaan itu bekerja sama dengan wali kelas dan dengan guru BK. Nah, hasilnya seperti apa? Hasil pembicaraan Wakasek itu dengan pihak A dan pihak B itu kemudian disampaikan ke kepala sekolah. Kepala sekolah kemudian atas langkah awal yang dilakukan oleh Wakasek itu kemudian memberikan tenggang waktu ya. Karena masalahnya memang tidak sederhana, agar para orang tua itu berpikir ya atas informasi yang sudah sampai ke wakil kepala sekolah. Kemudian wakil kepala sekolah menyampaikan kepada para orang tua konsekuensi dari kasus itu gitu. Sehingga sekolah memberi waktu kepada para orang tua untuk dapat memenuhi konsekuensi atas perilaku itu. Kemudian pada waktu yang disepakati berikutnya bertemu lagi. Kepala sekolah dalam hal ini masih tetap menugasi Wakasek Kesiswaan. Biarlah itu diselesaikan oleh Wakasek Kesiswaan sebagai kepanjangan tangan dari kepala sekolah. Kemudian disepakati ya antara pihak sekolah dengan pihak orang tua A. Kemudian disepakati pula dengan orang tua B gitu ya. Apa kemudian kesepakatan akhirnya itu bahwa apa yang disampaikan sekolah mereka menerima ya, pihak A menerima, pihak B menerima, dan clear masalahnya tuntas. Itu kira-kira ya. Terima kasih Pak. Ini terakhir satu Pak lagi. Iya. Setelah Bapak dari contoh kasus itu, berarti kan mengetahui berapa efektivitasnya dalam mengambil keputusan itu. Jadi mungkin apakah ini ukuran Bapak ini efektif atau tidak, menurut Bapak bagaimana? Tingkat efektivitas. Ya. Jadi karena persoalan ini cukup berat, maka tingkat efektivitasnya itu tidak diukur dari satu hari selesai, tetapi memang diperlukan waktu kurang lebih 1 minggu
karena ini juga menyangkut psikologis orang tua atas kejadian. Keputusannya begini, Bapak Ibu harus bisa menerima ini. Enggak, kita masih mengakomodir orang tua untuk berpikir, untuk memikirkan sekolah mana gitu ya, yang akan mereka pilih kemudian gitu. Nah, maka 1 minggu ini saya rasa cukup, tidak terlalu lama ya, dan bisa dikatakan untuk kasus yang berat seperti ini efektif. Kira-kira begitu ya. Saya bisa cukup. Cukup. Oke, terima kasih Bapak Iya. untuk wawancara kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengambil hikmah dari semua yang kita putuskan. Ya. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami guru penggerak angkatan 7 dari SMP 1, saya Ramadan Amir dari Justanto. Saya Setia Restiani. Saya Ipa Latifah. Saya Asep Saifuddin dari SMP Negeri 1 Bogor. Hari ini kita akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP 7 Bogor, yaitu Ibu Tati Hermiati SPD. Terima kasih Ibu atas Ibu berkenan menjadi wawancara untuk Kepala Sekolah Ibu. Terima kasih untuk langsung saja Ibu, untuk pertanyaan yang pertama tentang bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika, dilema etika dan bujukan moral. Menurut Ibu bagaimana? Ya, dilema dari etika itu lebih cenderung kepada sikap yang benar dengan benar, dalam artian contoh, misalkan ada anak yang secara pengetahuan, pemahaman materi anak misalkan bisa dikatakan kurang atau di bawah rata-rata. Itu anak dari segi pengetahuannya dia bisa misalkan di bawah dari KKM. Tetapi anak itu mempunyai sikap, mempunyai attitude dan toleransi ke sekolahnya itu baik, mempunyai sikap cenderung positif, cenderung baik, membawa nama sekolah baik, itu bisa dikatakan dilema etika. Dari pengetahuan pemahamannya dia kurang, tetapi dari sikap yang baik. Itu sebagai contoh dari dilema etika. Kemudian kalau bujukan moral itu bisa dikatakan benar dan salah. Dalam artian benarnya misalkan mengadakan suatu, kan kita akan menghadapi Lebaran, misalkan kita punya semacam usulan untuk mengadakan kegiatan sosial dengan membuat paket-paket, kemudian mengumpulkan sejumlah uang, dan di dalam perencanaan misalkan membuat 100 paket terpenuhi. Setelah terpenuhi 100 paket dengan hitung ternyata ada kelebihan. Nah itu kan yang positif nih, kita mengumpulkan kegiatan atau mengadakan kegiatan sosial. Tetapi setelah mengadakan kegiatan sosial itu, dari dana yang terkumpul misalkan masih ada kelebihan sejumlah uang. Nah di dalam salah satu kepanitiaan itu, satu orang tuh mengusulkan, ini ada kelebihan uang yang secara harusnya walaupun kita misalkan menargetkan 100 paket sudah terpenuhi,
sebetulnya itu lebih baiknya kan kita buatkan lagi paket nih. Tetapi di dalam kepanitiaan tuh misalkan ada yang udah kita sisanya kita mengadakan makan-makan deh sebagai lelahnya kita, tetapi uang yang dipakainya itu kan sebenarnya dari sisa kegiatan sosial, dan di dalam pelaporan, kegiatan laporan, uang yang ke dalam kegiatan pembelian paket, nah itu kan udah salah. Nah itu contoh dari menerima orang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik Ibu, ketika Ibu menjalankan pengambilan keputusan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Ya. Tentu saja bahwa refleksi itu kita perlukan. Jadi sebulan sekali lah saya mengadakan semacam rapat dinas, merefleksi pembelajaran, atau misalkan dari hasil PTS ya, kalau sekarang ada istilah baru ya, sumatif tengah semester ya. Nah itu kan bisa sebagai cermin, atau itu bisa menjadikan refleksi kita untuk mengingatkan teman-teman bagaimana hasil dari pembelajaran, apakah dari segi pengetahuan. Jadi di sini kalau hasil-hasil itu kan ulangan harian atau penilaian harian, kemudian tengah semester, itu kan berupa angka. Nah hasil yang berupa angka yang dicapai itu, nah itu sebagai bahan refleksi kita bagaimana kita selama mendidik, selama mengajar, angka-angka itu tuh apakah sudah sesuai atau tidak. Tetapi kan angka itu tidak melulu menjadi patokan 100% di sana. Dari angka itu banyak hal yang harus kita breakdown lagi. Kita harus membuat langkah apa sehingga anak-anak hasilnya menjadi maksimal. Nah, angka itu mungkin sebagai langkah awal untuk kita melakukan langkah-langkah berikutnya yang bisa memaksimalkan minat hasil anak. Mungkin itu ya untuk langkah-langkah atau prosedur yang akan diambil dalam mencapai hasil yang maksimal. Jadi anak itu sekarang kan harus dimaksimalkan sesuai minatnya mereka di mana, sehingga dari hasil-hasil itu kan kita tahu oh anak ini minatnya di mana, anak ini prosedurnya anak ini tuh terapinya harus seperti apa. Nah mungkin kan kita sebagai pengajar kalau sekarang harus jeli dengan itu, nggak bisa ya seperti dulu anak angka itu benar-benar hanya dibuat angka benar-benar baku dari situ, kan sekarang tidak, banyak faktor-faktor lain yang mendukung anak ini tuh. Iya. Baik Ibu, dari langkah-langkah yang Ibu jelaskan tadi ini Bu, untuk kasus dilema etika, menurut Ibu hal apa saja yang dianggap paling efektif Bu? Dari dilema etika. Ya, untuk kasus dilema etika. Ya. Untuk kasus dilema etika yang harus diperhatikan itu kan sikap sekarang itu, karakter anak itu kan kita penting, makanya dengan kurikulum merdeka, dengan adanya profil pelajar Pancasila atau dengan P5-nya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di situ dengan berbagai dimensi, kita mempunyai ada 6 dimensi, itu kan karakter yang harus dibangun sehingga diri anak jangan hanya melulu dilihat pengetahuan, jangan hanya dilihat angka hasil akhir. Yang sangat penting adalah karakter anak, budaya anak, sehingga dengan 6 dimensi yang ada itu, bagaimana ke-6 dimensi itu bisa dimaksimalkan sehingga anak itu berkarakter, mempunyai budaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saya, ini berkaitan dengan masalah dilema etika yang banyak dihadapi oleh kepala sekolah,
yang tadi Ibu sampaikan, karena kata Ibu kan di sekolah-sekolah lain juga mungkin sama ya, mengalami hal yang sama. Nah, di sini pun Ibu pasti mengalami hal-hal yang sama berkaitan dengan masalah dilema etika ini. Nah, ada nggak tantangan yang terbesar yang Ibu hadapi ketika menyelesaikan dilema etika tersebut? Ya, kalau dilema etika untuk penyelesaian jika ada kasus mungkin tidak seberat dari bujukan moral. Karena kalau dilema etika itu lebih cenderung ke nilai yang positif. Walaupun tetaplah ada misalkan yang masih masih menggunakan angka-angka yang ada gitu. Nah, pada saat saya mengadakan rapat dinas atau mengumpulkan teman-teman, itu pada saat refleksi itu tetap kita mengingatkan bahwa yang mungkin mengingatkan perlu, walaupun sebagian besar sudah memahami, tetapi saya hanya sebatas untuk mengingatkan bahwa kita tidak hanya berpacu kepada angka-angka yang ada, bahwa sikap karakter anak yang nilainya positif itu menjadi pertimbangan utama pada saat pengambilan keputusan. Untuk seorang guru kan di akhir penilaian itu karena ada angka yang harus muncul, sehingga ada agak sulit memang untuk dari yang bukan angka untuk menjadi angka. Contohnya bahwa anak sudah bisa mandiri mengerjakan, kan itu sebagai sikap yang sangat baik, walaupun dia tidak bisa mengerjakan soal pada saat ulangan misalkan, tapi dia mengerjakannya secara mandiri. Itu kan nilai, kalau nilai positif, tapi secara angka mau dikasih angka berapa itu kan sulit. Nah, kalau yang sekarang untuk kurikulum merdeka itu kan ada dua pembagian ya, ada nilai untuk angka dan ada untuk nilai karakter. Mungkin untuk yang sudah kurikulum merdeka yang sudah melaksanakan di kelas 7 itu tidak bermasalah, tetapi untuk kelas 8 dan 9, nah itu mungkin yang harus kita ada kesepakatan, mungkin harus ada pembicaraan, karena kalau berbicara angka, anak secara kemampuan misalkan di bawah KM, tetapi secara karakter anak baik untuk menjadikan angka itu kan ada kesulitan. Nah, mungkin itu yang salah satu tantangan terbesar pada saat budaya karakter yang positif untuk dijadikan angka. Nah, itu mungkin yang agak kesulitan. Itu mungkin tantangannya yang harus kita sepakati, kita ingatkan teman-teman bagaimana dari nilai positif itu menjadikan angka. Mungkin itu ya untuk yang kurikulum sebelumnya. Tetapi yang kurikulum merdeka ini kan sudah ada dua bagian ya, yang berupa angka dan memang penilaian untuk karakter. Yang di sana yang sudah berkembang sesuai harapan, berkembang yang seperti itu. Nah, itu kan jelas bahwa di sana anak karakternya, budayanya, dimensi pelajar Pancasilanya sudah difasilitasi. Hanya yang mungkin untuk angka yang belum kurikulum merdeka, nah itu yang harus menjadi tantangan kita. Oke, berarti tantangan yang terbesarnya itu adalah bagaimana menyepakati dengan guru-guru gitu ya untuk mengubah suatu karakter dengan angka gitu ya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan tata krama nih Pak, masalah jadwal. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan itu mungkin Ibu ada yang mengambil keputusan secara langsung gitu kan. Terus ada juga yang mungkin membutuhkan jeda waktu gitu kan, bahwa oh ini keputusannya harus ada tahapan-tahapan yang dilakukan gitu. Nah, kira-kira bagaimana Bu dengan Ibu sendiri pengambilan keputusannya seperti apa? Apakah diputuskan langsung ataukah membutuhkan jadwal tersendiri dan bagaimana prosedurnya? Ya. Untuk prosedur itu kita tetap memerlukan prosedur, tidak bisa serta-merta hari ini jadi. Kan kita juga harus ada pertimbangan dong. Nah, di sekolah itu kan dalam sebuah kegiatan
kurikulum lah intinya. Kan kita sudah menjadwalkan dari awal tahun ajaran baru tuh apa, dari terutama ya yang inti lah, misalkan kurikulum. Kan kita menjadwalkan untuk membentuk atau memutuskan suatu keputusan. Tetap untuk di sini prosedurnya misalkan tanggal sekian, misalkan dalam pemutusan nilai tanggal sekian nilai harus masuk. Nah situ kan ada prosedur. Nah ini rapat dulu. Kan di situ pasti ada kesepakatan dulu. Kita harus seperti apa, sehingga semua anak mempunyai perlakuan yang sama. Karena harus dong ada prosedur, harus dong ada kesepakatan. Karena kalau tidak ada kesepakatan, hanya memutuskan sendiri kan tidak bisa. Karena kan kita di sini lingkup umum, memutuskan apapun harus hasil diskusi, hasil kita refleksi dengan teman-teman apa yang membuat nilai-nilai positif, sehingga dalam memutuskan apapun tidak bisa memutuskan secara perorangan. Kita diputuskan bersama, hasil keputusan bersama, dan itu memang ada prosedurnya, ada tahapannya. Jadi selama ini yang paling Ibu butuhkan justru malah membuat jadwal itu ya. Iya. Jadi ada tahapan-tahapannya kemudian Betul. dilakukan untuk Jadi membuat sebuah keputusan. semacam apa ya, table jadwal ya, timetable ya itu. Jadi kan kita juga ada dengan kan kita juga tidak serta merta. Kemudian kan kita juga pasti dong dari pagi sampai sore kita punya kewajiban. Nah, mungkin kan di sela-sela itu jam berapa mau disepakati. Kemudian misalkan ada jeda waktu, kita tetaplah ada prosedurnya, tetap ada timetable-nya yang diperlukan. Memutuskan segala sesuatu tidak bisa secara mandiri, tidak bisa sendiri. Kalau melibatkan pihak-pihak lain. Betul. Jadi harus berdasarkan keputusan bersama. Oke. Terima kasih, Bu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari yang saya lihat tadi ya, Ibu alhamdulillah luar biasa bisa menyelesaikan dalam pengambilan tugasnya, semua berpihak kepada siswa. Udah hebat banget Ibu ya. Alhamdulillah. Oke. Nih, ini untuk pertanyaan selanjutnya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu nih selama ini dalam pengambilan keputusan ini, khususnya kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Untuk kasus-kasus dilema etika untuk pengambilan keputusan, tentu saja saya tidak mengambil keputusan sendiri. Iya. Di dalam sebuah kelembagaan, memang ada kepemimpinan atau ada seorang pemimpin yang pada akhirnya dia mengambil keputusan, yang istilahnya ketok palunya. Tetapi itu kan ada prosedurnya, ada prosesnya. Nah, pada saat prosesnya itu kita kan melibatkan orang-orang, karena di dalam sebuah kelembagaan seperti sekolah itu kan ada beberapa contohnya yang membantu seorang kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah dengan bidang-bidang tertentu, kemudian ada 8 standar nasional pendidikan atau dulu 8 SMP. Intinya pada saat pengambilan keputusan, seorang kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tentu saja pada saat kita berdiskusi, pada saat kita rapat dinas, refleksi, itu kan beberapa orang-orang yang terkait dengan bidangnya, karena kan ada kasus-kasus berbeda, ada kasus kesiswaan, ada kasus pembelajaran dengan kurikulum, dan tentu saja kan orang-orang itu kan ada bagian-bagiannya. Nah, pada saat untuk mengambil keputusan, kita lihat kasusnya apa, kemudian siapa yang bisa membantu seorang kepala sekolah dalam menangani kasus itu. Jadi pada saat pengambilan keputusan, intinya tidak mengambil keputusan sendiri, mengambil keputusan itu bersama orang-orang yang memang sudah ditempatkan pada bidang-bidangnya. Mungkin itu. Oke, hebat sekali ya Bu ya. Berarti Ibu berkolaborasi berdasarkan job desk-nya masing-masing Ya, ya, Bu ya. berkolaborasi betul. Kadang saya tuh untuk mencari kata-kata itu, aduh, non ya. Untuk kata-kata betul. Berkolaborasi. Terima kasih Ibu. Ini pertanyaan. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir dari kami. Untuk pertanyaannya adalah, adakah pembelajaran atau hikmah yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan ini? Ya.
pasti dalam setiap keputusan yang diambil itu selalu ada hikmah di balik itu. Kadang pada saat misalkan pengambilan keputusan, misalkan yang diambil itu salah di perjalanan, mungkin kan ada pertanyaan pada saat kita tuh, oh iya, oh ternyata begini ya. Begitu kita udah ambil, pasti kalau misalkan di situ ada salah, itu harus dijadikan pembelajaran untuk pada saat pengambilan keputusan berikutnya. Jangan sampai pada saat pengambilan keputusan itu ada yang salah, udah, oh salah, udah, hanya sebatas tahu saja itu salah. Tetapi kalau ada pengambilan keputusan yang salah, langkah itu harus dijadikan pembelajaran untuk penyelesaian masalah-masalah berikutnya. Kadang kita pastilah setiap orang ingin mengambil keputusan itu yang terbaik, ingin mengambil keputusan itu yang sebijak mungkin. Terkadang dalam pengambilan keputusan, walaupun itu sudah berbagai diskusi, kemudian tanya jawab sehingga kita mengambil keputusan yang terbaik, terkadang menurut kita itu sudah keputusan terbaik, tetapi pada pelaksanaannya ternyata ada hal yang memang belum bernilai positif. Kita harus menyadari bahwa ternyata keputusan itu kemarin itu salah, harusnya begini. Itu tentu saja dijadikan pembelajaran kita untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke, itu luar biasa sekali ya Ibu, bisa mengambil pembelajaran atau hikmah yang Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap jawabannya memberikan kepuasan dalam mengambil kebijakan ya. Amin, mudah-mudahan insya Allah bisa ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih wawancaranya dan mohon maaf nih Bu jika mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Sekali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Amin, amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sambil-sambil. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.